Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita akan lihat dulu hadis-hadis terkait dengan apa yang kita sampaikan, bahwa manusia jika beriman dengan sebenar-benarnya iman, maksimal dalam melakukan amal soleh, maka mereka bisa jauh lebih mulia dibandingkan dari para malaikat. Kita akan lihat pertama, ini disampaikan oleh Abu Hurairah sendiri, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ata'jabuna min manzilatil malaikati minallah?" Apakah kalian heran, kalian takjub, kagum dengan posisi malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Artinya kedekatannya, kemuliaannya, enggak usah heran, kira-kira gitu ya, tidak usah takjub. Kenapa? Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada dalam kuasanya, kata beliau, "La manzilatul 'abdil mu'mini 'indallahi yaumal qiyamati a'zamu min manzilati malak." Kata beliau, sungguh posisi orang-orang beriman atau hamba yang beriman di hari kiamat kelak itu lebih mulia dibandingkan dari posisi malaikat. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama. Lalu hadis yang kedua ini dari Aisyah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, man akramul khalqi 'alallahi?" Wahai Rasulullah, siapakah makhluk? Nah, ini kata Aisyah, makhluk. Jadi tidak terbatas, semua ciptaan Allah. Siapakah, kata beliau, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ama taqra'ina innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Wahai Aisyah, tidakkah kamu baca firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Walladzina amanu," innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, "wa 'amilus solihat," dan beramal soleh, "ulaika hum khairul bariyah," mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi memang benar dari jawaban Rasul dalam hadis ini jelas nyata bahwa orang beriman, hamba yang beriman dan beramal soleh itu bisa jauh lebih mulia dibandingkan daripada para malaikat. Selanjutnya hadis yang berikutnya dikatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ini bagi para sahabat. Sahabat manapun pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, itu pasti mereka akan katakan qad jaa khairul bariyah. Mereka pasti katakan telah datang khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Nah, itu artinya yang dimaksud dengan khairul bariyah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya hadis yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat yang mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huwa anta wa syi'atuka yaumal qiyamati radina mardina." Yang dimaksud dengan ayat ini, kata Rasulullah, adalah Anda wahai Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Anda di hari kiamat nanti radina mardin. Jadi dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwa khairul bariyah itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Dan kalau kita menjadi bagian dari orang-orang beriman dan beramal soleh, insya Allah kita akan menjadi sebaik-baiknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, "Jazaa'uhum 'inda rabbihim," jazaa'uhum, balasan mereka, khairul bariyah tadi itu, orang-orang beriman dan beramal soleh, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, balasannya adalah jannatu adn, surga Aden. Nah, pertanyaannya, surga Aden itu surga nomor berapa? Atau surga Aden itu nomor berapa? Nah, para mufassirin mengatakan surga Aden itu dari kata adana. Nah, adana itu artinya adalah tengah-tengah, inti. Itu adana. Jadi yang paling tengah, yang paling pusat itu Aden namanya.
Nah, makanya di dalam bumi ini itu ada yang disebut ma'din. Ma'din itu artinya apa? Intinya mulai dari besi, kemudian yang macam-macamnya itulah, itu disebut ma'din semuanya. Kenapa disebut ma'din? Karena dia berada di perut bumi. Sumbernya itu berasal dari perut bumi, itu disebut ma'din. Nah, kata adan itu artinya adalah pusat. Adan itu artinya tengah-tengah. Maka jannatu adan itu artinya surga yang posisinya paling tengah. Orang-orang yang beriman nanti akan berada di sana. Ya bisa ditahu sendiri kalau posisinya paling tengah. Itu sudah paling enak itu. Meskipun yang tertinggi nantinya menurut Rasulullah SAW disebut sebagai Jannat al-Firdaus, surga Firdaus. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan dari ayat ini, Allah katakan Jannatu Adn. Jannat ini bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Kalau bentuk tunggalnya adalah Jannatun, itu bentuk tunggalnya. Nah, di sini dibikin jamak oleh Allah, bentuknya disebut jamak muannats salim. Nah, pertanyaannya kenapa Jannatu Adn Allah menyebutkannya dalam bentuk jamak? Nah, dari sini juga kita bisa pahami bahwa yang namanya surga dengan masing-masing tingkatannya itu banyak. Jadi surga Firdaus itu banyak. Kenapa? Nanti penghuninya juga banyak. Cuman memang dari sisi masing-masing surga itu memang kelasnya ya sama. Untuk Firdaus ya kelasnya Firdaus, Jannatu Adn ya surga Adn, tapi tidak hanya satu. Bukan berarti nanti hanya akan ada satu kemudian semuanya ngumpul di situ, enggak. Ya, apalagi kalau kita ya nggak kebayang sebetulnya ya. Kalau kita ingin menggambarkan tentang surga sekali lagi, nanti ujung-ujungnya kita akan kembali kepada sabda Nabi yang mengatakan mala ainun ra'at, mata tidak ada yang pernah menyaksikannya, wala udhunun sami'at, tidak pernah ada telinga yang mendengarkannya, wala khatara fi bali ahadikum, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran seseorang di antara kalian. Nah, kalau sudah tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat, bagaimana caranya kita bisa gambarin? Apa yang bisa kita gambarkan itu hanya sebatas apa yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Lewat dari panca indera kita, selesai, nggak bisa lagi digambarin. Yang namanya surga, bahkan khayalan manusia itu nggak sampai sama sekali. Makanya apa yang bisa kita jelaskan ya sebatas apa yang bisa kita pikirkan, sebatas apa yang pernah kita dengar, sebatas apa yang pernah kita saksikan. Tapi kalau kita saksikan ya itu cuma analogi doang kan, karena surganya sendiri yang nggak pernah kita lihat. Kira-kira begitu. Nah, jadi Jannatu Adn. Kemudian selanjutnya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini memperindah suasana daripada surga itu ketika mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian selanjutnya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Ini juga yang harus kita pahami, bahwa yang namanya kenikmatan surga, jangan takut, kekal itu nggak akan bikin bosan. Berbeda dengan dunia, Pak. Dunia itu kalau itu aja bosenin itu. Anda sudah punya misalnya, apapun juga, kenikmatan apapun juga, bahkan wanita paling cantik sekalipun kalau Anda punya, dan ternyata Anda sudah hidup bertahun-tahun sama dia, lama-lama bosan juga. Kalau tidak dibalut dengan iman, ya bosan pasti. Ngaku aja bapak-bapak, bosan nggak? Ya karena ada iman kan, berarti harus mencintai. Gimana ibu-ibu? Ibu-ibu bosan nggak, Bu? Oh enggak bosan. Yang bilang nggak bosan ada pasangannya di sebelah. Ini saya kebetulan istrinya nggak hadir. Tapi nanti pasti disimak juga lewat sini. Jadi ingat sekali lagi, yang namanya kenikmatan surgawi itu makin kekal, makin nikmat. Kalau dunia makin kekal, itu makin bikin bosan. Itu kalau dunia, bedanya dengan surga. Dan sekali lagi, di surga nanti nggak ada yang bikin bosan. Kenapa? Kalau masih ada yang bikin bosan, nggak sempurna berarti surga itu kan. Nah, surga itu kan negeri kesempurnaan. Karena dia adalah negeri kesempurnaan, nggak ada sesuatu pun yang bikin sakit hati. Nggak ada sesuatu pun nanti yang bikin baper. Nggak ada sesuatu pun yang bikin nanti Anda keluar grup, itu nggak ada itu. Iya, nggak ada. Kalau masih ada kayak gitu, itu masih dunia namanya. Ini banyak yang tertawa, kelihatannya pada pengalaman, banyak yang keluar grup. Jadi itulah surga ya. Khalidina fiha
abada. Selanjutnya radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka. Ini maksudnya apa? Ya ridho terhadap mereka dengan ridhonya Allah karena amal soleh atau iman dan amal soleh yang mereka lakukan sepanjang hidup mereka di dunia. Iman dan amal soleh yang maksimal ya, sesuai dengan kemampuan. Tidak harus menjadi orang yang serba suci seperti kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Enggak. Kita manusia ini ya pasti berbuat dosa, tapi diusahakan semaksimal mungkin kita menghindari dosa. Kalaupun misalnya ada dosa yang kita lakukan, segera untuk bertaubat. Nah, sekali lagi, meskipun kita masih melakukan dosa, itu tidak sama sekali akan menjadikan kita termasuk bagian dari orang yang tidak mendapatkan Jannatul Adn ini. Insya Allah, selama kita maksimal melakukan amal soleh, insya Allah kita pasti akan mendapatkan itu. Amin ya Rabbal Alamin.